Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah Allah berikan nikmat iman. Alhamdulillah Allah berikan nikmat Islam. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat ukhuwah. Semoga senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan terus karunia-karunia yang terbaik, kenikmatan-kenikmatan yang terbaik pada diri kita dan keluarga kita serta orang-orang di sekitar kita. Salawat beserta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Semoga dengan kita bersalat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah Ramadan dengan judul Menjaga Kebersihan Hati dan Jiwa. Hati yang bersih, hati yang ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih adalah hati yang bebas dari penyakit syirik, hati yang bebas dari penyakit sombong, hati yang bebas dari penyakit dengki, hati yang bebas dari penyakit hasad. Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang seseorang yang mana orang tersebut adalah menjadi ahli surga, penduduk surga. Maka ketika itu Rasulullah terdiam, datanglah seseorang dengan kondisi jenggotnya basah karena wuduknya, kemudian di tangan kirinya terdapat sendal. Ketika itu Rasulullah menyampaikan di hari kedua, hampir sama seperti hari sebelumnya, Rasulullah menyampaikan bahwa akan datang seseorang yang mana dia adalah penduduk surga. Kemudian datang hampir sama seperti hari pertama. Orang tersebut datang kemudian dengan kondisi jenggotnya masih basah dan kondisi di tangan kirinya ada sendal. Kemudian di hari ketiga Rasulullah menyampaikan hal yang sama seperti di hari pertama dan di hari kedua. Kemudian para sahabat makin penasaran kenapa ketika Rasulullah menyampaikan hal yang sama dan ketika itulah seseorang sahabat ini datang. Kemudian para sahabat penasaran. Abdullah bin Amr mendekati sahabat tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr mendekati dan menyampaikan kepada sahabat tersebut bahwa sesungguhnya wahai sahabatku, aku memiliki masalah dengan ayahku. Kemudian beliau menyampaikan, izinkan aku bisa menginap di rumahmu selama 3 hari. Karena aku memiliki masalah dengan ayahku dan aku berjanji selama 3 hari aku tidak akan pulang ke rumahnya. Akhirnya para sahabat ini mengizinkan. Kalau begitu baiklah, aku akan mengizinkan engkau menginap di rumahku selama 3 hari. Dan ketika itu Abdullah bin Amr ketika bermalam di rumah sahabat tersebut, beliau tidak melihat satu amalan keistimewaan yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Ketika ia bangun malam, Abdullah bin Amr hanya melihat dia bolak-balik dari kamarnya kemudian berzikir. Hari kedua juga seperti itu. Hingga sampai hari ketiga, Abdullah bin Amr tidak melihat hal yang istimewa dari sahabat tersebut. Hingga akhirnya Abdullah bin Amr menyampaikan kepada sahabat tersebut bahwa sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan ayahku. Aku hanya ingin melihat apa keseharian yang engkau lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa akan datang seseorang yang mana orang tersebut dia adalah penduduk surga. Akhirnya sahabat tersebut menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada yang istimewa dariku. Kemudian Abdullah bin Amr menyampaikan, tapi kenapa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Anda adalah
penduduk surga. Akhirnya sahabat tersebut menyampaikan bahwa amalan yang aku lakukan adalah sama seperti apa yang engkau lakukan, tetapi di dalam diriku, di dalam hatiku, aku tidak pernah memiliki rasa hasad. Aku tidak pernah memiliki rasa dengki kepada saudaraku. Ketika kebaikan datang pada saudaraku, aku tidak pernah merasakan hasad, iri dan dengki. Ternyata rahasia dari sahabat tersebut adalah beliau senantiasa menjaga hatinya dari perasaan hasad, dengki dan iri. Siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah Anas bin Malik. Nah, dari sosok Anas bin Malik kita belajar bagaimana kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga jiwa kita dari hasad, dengki, iri, sombong, serta sirik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging, yang mana ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apa segumpal daging itu? Segumpal daging itu adalah hati. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Cara kita membersihkan hati kita, senantiasa dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, dekatkan diri kita pada Allah. Lakukan amalan-amalan prioritas kita yang sehingga kita menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita menjadi seseorang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita akan senantiasa menjaga hati kita dari perasaan hasad, iri dan dengki. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bersih dia akan selamat. Ya, hati yang bersih, seseorang yang memiliki hati yang bersih, maka dia akan selamat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallah biqalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim. Sesungguhnya, ya, di dalam hati yang bersih, maka kita akan menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pusat dari segala apa yang kita niatkan itu adalah hati. Hati menjadi pusat, hati menjadi pondasi segala amal yang kita lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda dari Umar, diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka setiap niat, setiap amal yang kita lakukan akan memperoleh balasannya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa menjaga hatinya dan menjaga niatnya, ya, dengan amal yang ia lakukan, insya Allah akan mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita bersihkan hati. Jangan ada perasaan dengki, jangan ada perasaan hasad kepada saudara kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Senantiasalah memaafkan saudara kita. Maka teruslah berprasangka baik kepada saudara kita. Maka insya Allah jika hati kita sudah bersih, insya Allah segala amal yang kita lakukan akan kita lakukan dengan mudah dan bahagia. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga hati kita, untuk senantiasa menjaga hati, jiwa selalu bersih? Maka sesali. Yang pertama adalah sesali. Sesali perbuatan salah yang sudah kita lakukan. Berjanji untuk tidak melakukannya kembali, berjanji untuk meninggalkannya, dan kemudian yang kedua bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati kita akan selalu terjaga dari perasaan hati yang dengki, hati yang hasad, hati yang iri, hati yang sombong. Nauzubillahi min zalik. Jika itu ada terjadi pada diri kita, maka di bulan Ramadan ini bersihkanlah hati kita. Senantiasa lakukanlah amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang prioritas. Semoga kita menjadi
hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang dipilih Allah yang akan menempatkan dirinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para sahabat-sahabatnya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik di sepanjang hayat kita, menjadi Ramadan yang insya-Allah menjadi Ramadan yang senantiasa kita ingat, ya. Maka lakukanlah amalan-amalan prioritas, amalan-amalan yang berbeda, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Ramadan merupakan bulannya sedekah, Ramadan bulan yang mulia, Ramadan merupakan bulannya ukhuwah. Maka di bulan Ramadan ini senantiasalah kita mengislah diri, memperbaiki diri untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Wallahu alam bisawab, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.